Timnas Indonesia asah serangan balik, punggawa Garuda akan bermain lepas di Piala Asia. Pertandingan uji coba Indonesia versus Iran menjadi persiapan akhir kedua negara sebelum berpartisipasi di Piala Asia 2023 yang akan dimulai pada Jumat ini. Sintayong pun terlihat cukup serius dalam uji coba semalam. Pasalnya, formasi yang dimainkan terlihat cukup serius dan sudah matang. Seperti menurunkan Hernando Ari di posisi penjaga gawang, kemudian untuk bek dia menurunkan pemain andalannya seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Setelah itu di posisi agak ke depan ada Justin Hubner dan Ivar Jenner. Sementara untuk bek sayap ada Pratama Arhan dan Yaakob Sayuri. Untuk posisi depan ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman. Walaupun menurunkan pemain terbaiknya, ternyata Timnas Indonesia masih menjadi lumbung gol buat Iran. Garuda kembali keok dengan skor mencolok 5-0. Menanggapi hasil minor ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku kecewa. Meski demikian, Sintayong tetap menilai pemain sudah bekerja keras dalam pertandingan tersebut. Perlu diketahui dalam pertandingan tertutup ini, Iran mampu mencetak gol cepat pada menit kedua lewat Salman Ghoddos. Mereka menambah gol lagi melalui Rozbeh Jazmi pada menit ke-21. Tidak cukup sampai di situ saja, serangan yang dibangun Iran membuat para pemain Timnas Indonesia kesulitan. Saman Falah menambah keunggulan tim yang dilatih oleh Abir Gailoni ini menjadi 3-0 pada menit ke-35. Lalu pada babak kedua, Iran berhasil menambah 2 gol lagi yang diborong oleh Mehdi Gayedi pada menit ke-71 dan 87. Mirisnya, 3 gol dari 5 gol yang digelontorkan Iran ternyata adalah blunder dari pemain belakang Timnas Indonesia. Hal ini pun diakui oleh sang pelatih Sintayong. Hal itu bisa terjadi karena tim Merah Putih mendapatkan tekanan hebat dari Iran, di mana hampir tidak ada celah bagi skuad Garuda untuk membangun serangan. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Sintayong. Ini menjadi pekerjaan rumah lagi untuk Timnas Indonesia tentang bagaimana cara mengatasi tekanan lawan. Sementara itu, menanggapi hal ini, ex-pemain Swansea City Jordi Amat menilai bahwa memang untuk tampil di kompetisi sekelas Piala Asia memiliki pengalaman akan sangat bagus. Pasalnya tim yang dihadapi memiliki pengalaman yang bagus pula dan levelnya pasti di atas Timnas Indonesia. Untuk itu, Jordi menilai bahwasanya skuad Garuda memang masih membutuhkan banyak pengalaman untuk bisa melakoni setiap pertandingan dengan baik. Dengan hasil yang kurang memuaskan ini, tentu saja Jordi mengaku para pemain akan bekerja lebih keras lagi. Menurutnya tak hanya pemain, pelatih hingga staf pun bekerja keras untuk bisa meningkatkan apa yang perlu diperbaiki oleh tim. Lebih dari itu, ia menilai bahwa pertahanan Timnas Indonesia akan lebih bagus dan luar biasa apabila bermain lebih solid dan kompak. Fakta bahwasanya Timnas Indonesia menjadi salah satu negara dengan ranking terendah di Piala Asia 2023, ditambah dengan rentetan hasil buruk dalam 3 laga uji coba. Praktis, skuad Garuda mendapatkan label sebagai salah satu tim paling lemah dari 24 negara peserta Piala Asia 2023 Qatar. Namun demikian, menurut Pundit Sepak Bola Tanah Air Bung Binder, Timnas Indonesia patut bersyukur dengan label tersebut, bahkan memandangnya dengan sebuah keuntungan bagi skuad Merah Putih. Timnas Indonesia akan dianggap tim underdog. Kalau dianggap tim underdog, apa yang kalian khawatirkan? Para pemain bisa bermain lepas saja, tanpa beban. Justru kita harus bersyukur karena tidak diunggulkan. Jelas Bung Binder. Alasan Timnas Indonesia layak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Pertama, diuntungkan format kompetisi. Timnas Indonesia layak lolos ke 16 besar karena mereka sejatinya tidak perlu mengincar 2 peringkat teratas grup D. Sebab secara di atas kertas, 2 posisi teratas grup D tampaknya akan dikuasai oleh Jepang dan Irak. Untungnya ada jalur peringkat 3 terbaik. Jadi Timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar dengan mengincar posisi tersebut. Meski memang Timnas Indonesia harus bisa menang saat melawan Vietnam dan bersaing dengan peringkat 3 terbaik lainnya, namun setidaknya harapan itu ada. Perlu diketahui hanya 4 peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Jadi, Timnas Indonesia tak boleh kalah lagi jika ingin terus melaju ke kompetisi tersebut.
Kedua, skuad yang kuat. Hadirnya Justin Hubner yang baru saja dinaturalisasi otomatis membuat timnas Indonesia semakin kuat. Ia bahkan sudah tampil menembus starting line up 2 kali dalam laga uji coba timnas Indonesia jelang Piala Asia. Meski sejauh ini Hubner masih kesulitan beradaptasi dengan permainan Garuda, namun hadirnya pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu tetap dinilai memperkuat lini pertahanan timnas Merah Putih. Ketiga, ambisi cetak sejarah. Sebelumnya timnas Indonesia sudah tampil di 4 edisi di Piala Asia, yakni 1996, 2000, 2004, dan 2007. Hanya saja dari 4 kesempatan itu, timnas Indonesia selalu gugur di fase grup. Tentunya harapan kali ini timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup agar dapat mencetak sejarah. Jika itu terjadi, maka timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa lolos ke 16 besar. Keempat, ajang pembuktian diri Sintayong. Selama ini Sintayong masih belum bisa memberikan gelar untuk timnas Indonesia. Namun ia mampu meloloskan 3 kelompok timnas sekaligus ke kompetisi Piala Asia dari U20, U23 hingga senior. Pencapaian itu jelas bukanlah hal yang mudah. Namun pecinta sepak bola tanah air tentunya tetap ingin melihat timnas Indonesia memenangkan sesuatu. Dan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setidaknya bisa menyenangkan hati fans Garuda. Terlebih Sintayong saat ini tengah dilihat kinerjanya oleh PSSI untuk mengambil keputusan nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut usai berakhirnya kontrak kerja sama mereka usai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelima, masuk dalam 15 tim dengan skuad termahal. Timnas Indonesia diketahui masuk ke dalam 15 tim dengan skuad termahal di Piala Asia 2023 dengan harga skuad mencapai 8,8 juta euro atau 149 miliar rupiah. Garuda bertengger di posisi ke-15. Harga skuad itu bahkan lebih mahal dengan apa yang dimiliki oleh skuad Vietnam yang hanya memiliki 6,3 juta euro atau 106 miliar rupiah. Termahal di skuad Garuda ada Sandy Walsh yang kini bermain untuk klub Belgia KV Mechelen. Vietnam gelisah lawan timnas Indonesia ibarat perang. Piala Asia 2023 akan kembali mempertemukan 2 kesebelasan yang memiliki rivalitas tinggi di kawasan regional ASEAN. Ya, timnas Indonesia dan timnas Vietnam dipastikan akan beradu kekuatan di level Asia pada 19 Januari 2024 yang akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Hal ini pun sudah mengundang hawa-hawa panas di antara dua negara. Bahkan beberapa waktu lalu media Vietnam menuding timnas Indonesia bakal memainkan permainan kasar saat bersua dengan tim nasional di Piala Asia 2023. Namun demikian, terkini pakar sepak bola Vietnam Quang Tung justru dilanda kegelisahan jelang turnamen 4 tahunan tersebut. Bahkan dikatakannya, melawan timnas Indonesia diibaratkan seperti perang. Pada kesempatan ini, Quang Tung seolah tak mau memandang sebelah mata kualitas dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Oleh karenanya, Philippe Trozier pun diberi peringatan keras. Dalam hal ini, Quang Tung menilai sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan dari Jepang maupun Irak. Dan satu-satunya kesempatan menang bisa didapat saat melawan Indonesia. Saya pikir ini adalah pertandingan yang tentu saja kami harus menguji semua masalah. Kami harus menggunakan serangan yang menurut kami paling efektif untuk melawan Jepang dan Indonesia. Di 3 laga penyisihan grup ini, di laga kedua melawan Indonesia kami sangat ingin menang, meski tidak dipaksa untuk menang, ucap Quang Tung. Karena itu, Quang Tung sangat mewanti-wanti Trozier dalam laga uji coba melawan Kyrgyzstan tak hanya latihan perang melawan Jepang, tapi juga Indonesia. Berbagai skema dan strategi pun ia beberkan, termasuk bermain dengan penguasaan bola dan menerapkan umpan lambung tinggi. Nampaknya kegelisahan yang dirasakan oleh Quang Tung seolah melebihi tekanan yang saat ini di pundak Philippe Trozier sebagai pelatih kepala timnas Vietnam.